Anies Baswedan menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Anies adalah salah satu bakal calon presiden yang didukung oleh Partai Umat. Saat Anies bertemu dengan Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais, mereka langsung akhirnya dari sekian partai yang segan bicara kalau mereka menggunakan politik identitas dalam pemilu, seperti PKS misalnya, Partai Umat malah dengan gagah berani mengungkapkan kalau mereka akan menggunakan politik identitas sebagai jati dirinya. Dalam sisi marketing ya, apa yang dilakukan oleh Partai Umat ini disebut diferensiasi. Partai Umat mengambil celah yang membedakan dia dengan banyak partai lainnya, sehingga mereka punya brand positioning sebagai partai yang beda dengan yang lainnya. Apakah yang dilakukan oleh Partai Umat, partainya Pak Amin Rais, itu cerdas? Ya, saya bisa bilang cerdas. Partai Umat tahu kalau mereka tidak bikin brand yang kuat dan berbeda, mereka nggak akan dibicarakan oleh banyak orang. Sebagai partai baru yang benar-benar baru, sebuah partai harus punya pembeda dengan partai lainnya yang berfungsi sebagai kompetitor mereka. Dan langkah berani yang dilakukan oleh Partai Umat dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengusung politik identitas, bisa dibilang sebuah strategi marketing yang cerdik karena mereka akhirnya dibicarakan oleh publik. Pro dan kontra untuk sebuah partai baru adalah sebuah keharusan kalau mereka ingin dibicarakan orang. Partai Umat tidak mengandalkan Amin Rais saja, seperti partai yang juga baru bernama Gelora yang hanya mengandalkan Fahri Hamzah sebagai ikonnya. Tapi antara dibicarakan sama dipilih itu beda banget. Segmen market yang dibidik oleh Partai Umat itu adalah segmen yang niche, yang istilah marketingnya adalah segmen yang sangat kecil. Memang umat Islam itu mayoritas di Indonesia, mencapai 90%-nya. Tapi pangsa terbesar umat Islam itu ada di NU dan Muhammadiyah, bukan kelompok radikal seperti FPI dan saudara-saudaranya. Mungkin kalau di Jakarta mereka besar lah, tapi kalau bicara Indonesia, prosentase kelompok yang radikal yang ingin digait oleh Partai Umat itu kecil sekali. Itu baru berebut dengan NU dan Muhammadiyah yang jemaahnya bebas memilih partai apa saja. Belum lagi Partai Umat harus berebut atau bersaing memperebutkan umat Islam dengan partai berbasis agama lainnya seperti PKB, PAN, PKS, dan P3. Tapi saya tertariklah dengan langkah Partai Umat ini. Apalagi mereka kemudian mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Dan Anies tampaknya senang-senang aja. Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia sesudah dia memanfaatkan polarisasi yang kuat sekali di Pilgub DKI tahun 2017. Tim suksesnya Anies Baswedan yang saya yakin mereka itu sekarang kelimpungan. Satu sisi narasi Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas itu merugikan nama Anies secara keseluruhan. Tim ses Anies ingin mencuci bersih Anies dari narasi politik identitas dengan menyandingkan Anies Baswedan dengan kelompok agama lainnya seperti Kristen atau Hindu. Anies bahkan didandani habis-habisan sebagai bapak toleransi dengan hadir di acara-acara keagamaan non-Islam. Meski jujur aja, tetap jadi bahan ketawaan banyak orang karena terlihat canggung dan tidak natural. Tapi mereka butuh itu supaya bisa meraih massa selain kelompok radikal yang konsisten memilih Anies Baswedan. Anies Baswedan waktu diwawancara juga bicara terus-menerus membangun kontranarasi bahwa dia bukan bapak politik identitas. Waktu saya memimpin Jakarta, apakah ada jejak politik identitas? Katanya.
Ini pernyataan yang lucu dari seorang Anies yang menunjukkan kedangkalan wawasannya tentang apa itu politik identitas. Anies mengira politik identitas itu identik dengan chaos antar identitas saja. Pembiaran satu kelompok identitas untuk masuk ke dalam elemen-elemen pemerintahan itu adalah hasil dari politik identitas yang selalu dipakai waktu pemilu. Pejabat yang menang karena hasil politik identitas tentu akan berhutang budi pada penggerak politik identitas itu sendiri dan membuka ruang yang lebar untuk mereka. Tapi Anies memang begitu sih. Antara ucapan dan perbuatan, dia itu sering gak sinkron. Dia menikmati sekali ketika datang ke Rakernas Partai Umat dan diteriaki sebagai presiden. Kedatangan Anies ke Partai Umat ini, menurut saya, malah kembali mengotori baju politik identitas yang ingin dia cuci bersih. Jadi sia-sia kampanye dia kalau dia bukan bapak politik identitas. Ketika akhirnya dia datang ke Partai Umat yang menyatakan kalau mereka adalah partai yang mengusung politik identitas. Saya tuh kasihan sama Anies sebenarnya. Karena tim suksesnya bodoh-bodoh ya. Kalau saya jadi tim sesnya Anies, tentu saya akan menghindari apapun yang berbau politik identitas supaya bajunya bersih dari stigma itu. Ini udah dicuci malah dikotorin lagi. Atau mending gini aja deh, dorong aja sekalian biar punya brand positioning yang kuat. Anies Baswedan mendingan sekalian aja bicara, sayalah bapak politik identitas Indonesia. Nah, itu baru benar. Daripada di sana nggak diterima, di sini ditolak, mending deklarasikan aja sekalian biar FPI, HTI, dan ormas-ormas agama radikal lainnya langsung merapat. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Denny Siregar, membahas politik dinasti yang dilakukan oleh Anies Baswedan di saat Pilgub di 2019. Tentunya ini sangat menarik dan tentunya ini sangat bermanfaat, dan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita agar kita tidak keliru ketika nanti Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Tentunya kalau kita lihat kinerja dari Anies Baswedan, tentunya teman-teman juga sudah melihat arah politik dari kualitas dari Anies Baswedan. Saya sebagai warga negara Indonesia menolak keras politik identitas partai apapun yang melaksanakan ketika guremkan. Ini harusnya terus dipublish semata sebagai pengingat akan bahayanya politik identitas yang terus ditebarkan Anies dan pendukungnya. Jangan ada kadrut di antara kita biar Indonesia selalu damai, maju dan tidak dibodohi. Aku ingin Indonesia maju bukan mundur seperti Jakarta. Tentunya kalau kita lihat memang Jakarta cukup memperhatikan, teman-teman. Kalau kita lihat memang acara-acara yang dilakukan oleh Anies Baswedan atau kinerja atau desain-desain, skema-skema atau rencana-rencana Anies Baswedan, banyak kinerjanya dikritik oleh politik yang terjadi. Apalagi Anies Baswedan bersaing dengan Ahok di 2019. Tentunya Anies Baswedan menggunakan segala hal cara. Dan saat ini kita lihat terbukti bahwasannya kinerja Anies bisa kita nilai. Dan saya tidak bisa menilai, tetapi masyarakat atau warga DKI Jakarta bisa menilai kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Teman-teman, kalau kita lihat memang banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang memang harus memperhatikan, segala hal-hal yang harus kita dukung. Bang Denny, tolong terus suarakan kebenaran demi ketegangan NKRI, demi tegangnya NKRI yang kita cintai bersama. Jangan sampai sejarah kelam Pilgub DKI terulang kembali. Nah, teman-teman, kalau isu-isu bahwasannya Anies Baswedan akan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur di bulan Oktober, itu adalah pemilihan serentak. Mungkin warga
dari DKI Jakarta sudah mengetahui kualitas dari Anies Baswedan. Jangan terulang kembali lagi. Saya tidak menjelek-jelekan Anies Baswedan. Saya sangat mengapresiasikan politik Anies. Apalagi saya melihat politiknya di saat menjadi capres, teman. Salah. Bahwasanya beliau sangat-sangat politik yang sangat kuat. Teman-teman, kalau kita lihat memang politik-politik yang terjadi ini kita sangat menjijikkan ketika ada seseorang menggunakan politik dinasti. Saya sampaikan kapanpun, tolak identitas dan politik identitas inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Saya kader NU dikuatkan tenaga akan bekerja keras menolak partai dan tokoh politik identitas. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia dan cinta NKRI kita menolak pastinya sebagai politik dinasti karena itu tidak berguna bagi kita. Kita hanya meminta pemimpin-pemimpin yang memang merindukan rakyat untuk lebih maju lagi. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan dan kita menolak politik-politik dinasti yang terjadi di negara kita ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.